banyak perusahaan yang pengen bikin e-learning atau transformasi ini, tapi ternyata di internal mereka, jangankan kebutuhan belajar, budaya belajar belum terbangun, Bang. Halo para pembelajar, selamat datang di Learning Talk, persembahan dari Garis Edukasi. Make learning fun again. Bersama saya Kuku Basuki dan Angga Liberty. Oke, gini Bang Angga. Di Learning Talk, ini Learning Talk pertama kita ya? Ya, pertama kali. Pertama kita. Kayaknya yang cukup mengusik nih Bang. Mengusik diri saya pribadi sebagai, kan background saya ini sebagai sekian lama nih jadi vendor nih, vendor e-learning. Lebih ke produksinya berarti iya, ya? Betul. Saya bikin sama teman-teman, bikin kontennya, ngisi materinya. Cuman saya suka penasaran nih, sebenarnya kapan sih sebuah perusahaan itu layak untuk mulai menjalankan e-learning gitu? Apakah semua perusahaan itu bisa kapan aja memulai, atau ada beberapa faktor-faktor yang mungkin perlu kita perhatikan kapan itu bisa dimulai gitu? Oke. Mungkin Bang Angga sebagai yang punya latar belakang akademis teknologi pendidikan ya, dan juga alumni korporasi. Betul, karena pernah berada di posisi sebagai di divisi internal development ya. Divisi HR juga ya. Iya. Gitu. Mungkin bisa di-sharing Bang masalah kapannya gitu, faktor-faktor apa aja. Jadi di Learning Talk ini kita bahas tentang bagaimana pengelolaan dan desain pembelajaran gitu ya Bang ya di korporasi atau organisasi gitu ya. Boleh. Oke. Nah, menarik nih Bang Kuku, kalau kita ngomongin e-learning, memang rata-rata yang kita temui itu ya di lapangan Bang, apalagi di korporasi gitu ya, tidak sedikit yang latah tuh Bang. Iya, betul. Latah. Jadi ketika misalkan, oh nih e-learning lagi rame gitu, terus kita harus bikin e-learning juga gitu. Terus tiba-tiba di sana ada yang kesebut VR, AR, oh kita bikin juga AR, VR ya. Kalau saya sebagai vendor, oh oke Pak, bisa gitu aja. Benar, cuman secara keilmuan dan tanggung jawab moral kita juga perlu meluruskan itu kan ya Bang Kuku ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah kapan sih sebenarnya sebuah organisasi atau perusahaan itu dirasa sudah butuh gitu untuk transformasi, kalau bahasa saya itu Bang Kuku. Transformasi pembelajaran dari yang tadinya mungkin konvensional gitu ya, menjadi pembelajaran yang digital atau bahasanya e-learning tuh kalau bahasa umumnya gitu ya Bang Kuku ya gitu. Nah, ada beberapa faktor sih Bang Kuku kalau pengalaman saya gitu ya. Kalau pengalaman saya. Nah, pengalamannya kita bisa dari beberapa hal sih Bang Kuku. Yang paling utama aja, ini kita nggak berdasarkan teori ya Bang ya. Saya coba pendekatan. Yang pertama yang perlu dipastikan adalah bagaimana keadaan atau kebutuhan pembelajarannya sendiri Bang. Ini terkait sama demografi perusahaan biasanya. Karena kan training, kalau kita bahasnya training ya Bang. Kalau di perusahaan atau korporasi itu bahasanya training. Nah, apakah kebutuhan trainingnya memang sudah besar? Besar itu dalam artian ini perusahaan tersebar nih perusahaannya di luar kota, ada cabangnya di mana-mana gitu. Sehingga produktivitas trainingnya itu tinggi memang Bang. Jadi trainernya harus terbang ke Makassar, besoknya harus terbang lagi ke Manado misalkan seperti itu. Nah, demografi seperti inilah yang biasanya menjadi dasar harusnya. Karena dengan demografi yang seperti itu, kebutuhan pembelajaran tinggi tapi cost-nya bisa jadi besar. Atau sumber dayanya atau resource-nya, trainernya itu terbatas. Jadi tidak bisa mengcover semua kebutuhan pembelajaran yang ada. Nah, ini salah satu syarat tuh perusahaan dikatakan sudah harus bertransformasi gitu. Karena kalau dipaksakan, misalkan dihitung-hitung nih, kalau kita bikin training setiap bulan dengan jumlah berapa training yang harus terbang, cost operasional dan lain-lain, itu lebih besar, maka sebagian mungkin bisa dialihkan ke namanya online atau digital atau e-learning bahasa kita gitu. Itu salah satunya. Ada lagi faktor lain, misalkan tentang bukan demografi tapi memang kebutuhan belajar terkait dengan pengembangan SDM-nya memang tinggi Bang. Misalkan ada kayak di satu industri yang pernah saya temui Bang. Jadi misalkan di situ tuh memang kebutuhan kayak promosi, pelatihan, persiapan, pengembangan kompetensi sangat tinggi. Jadi kebutuhan belajar itu setiap minggu ada training gitu.
Nah, itu juga menjadi faktor pengaruh. Jadi kalau misalkan katakanlah di sini kebutuhan belajarnya masih standar-standar aja gitu, masih tercover gitu sama namanya trainer yang ada gitu. Ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi hal yang lain. Karena begini Bang Kuku, masalahnya yang terjadi adalah banyak, bukan berarti saya ibaratnya gini ya Bang Kuku ya, bukan berarti perusahaan yang kebutuhan belajar masih rendah nggak boleh pakai e-learning. Bukan. Tapi banyak yang saya temui, karena kita juga sering berinteraksi ya Bang Gu sama korporasi yang, Mas bikinin saya e-learning dong gitu. Padahal dia maksud e-learning modul interaktif. Kontennya gitu, bukan soal transformasi pembelajaran ke digitalnya gitu. Banyak perusahaan yang pengen bikin e-learning atau transformasi ini, tapi ternyata di internal mereka, jangankan kebutuhan belajar, budaya belajar belum terbangun Bang. Jadi kayak apa ya, belum ada nih prasyaratnya ya, prerequisite-nya belum terpenuhi, dia sudah melangkah jauh gitu, sehingga ketika implementasi e-learning yang dijalankan, hasilnya tidak terlalu maksimal. Ujung-ujungnya nggak ada yang buka tuh materinya. Nggak ada yang buka, ataupun dibuka terpaksa sama aja gitu. Jadi cuman mindahin doang tuh Bang, mindahin dari yang tadi di kelas dipindahin ke digital gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya yang harus pertama kali dipertimbangkan gitu ya, itu adalah soal kebutuhan belajar dan demografi perusahaannya itu dulu. Gitu. Mungkin istilahnya tuh dianalisa kebutuhan dulu. Dianalisa kebutuhannya. Analisa gitu. kebutuhan, demografi. Kalau cabangnya mungkin banyak, tapi mungkin dekat-dekat gitu, mungkin nggak terlalu ini ya. Mungkin nggak terlalu harus banget gitu. Ini kan masalah urgensi ya Bang ya, masalah urgensi misalkan. Tapi memang kebijakan perusahaannya misalkan, oke, tahun depan kita harus beralih dengan tujuan lain, misalkan tujuan branding, tujuan efisiensi budget dan lain-lain gitu. Cabang sedikit, nggak terlalu banyak, tapi kami mau ibaratnya kebijakan atasnya memang mau begitu gitu. Ya itu nggak ada masalah sih sebenarnya Bang. Tapi yang perlu dipastikan tadi, budaya dan kebutuhan belajarnya memang sudah terbangun sih. Kebutuhan belajarnya. Nah kalau misalnya kita mau menjalankan apa ya? Transformasi itu ya gitu. Langkah pertamanya kita tuh harus yang spending mahal, bikin LMS yang mewah gitu, atau dengan membuat website khusus, atau kita bisa menggunakan yang existing dulu, apakah grup WhatsApp, apakah gimana dulu, yang idealnya seperti apa sih? Oke. Ini jawabnya agak sulit nih, pendekatannya dulu sudut pandang nih Bang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang branding. Branding dari sisi branding organisasinya atau perusahaannya, atau branding tim trainingnya sebagai owner si e-learning ini Bang. Gitu ya. Jadi sebagai pelaku penyelenggara, organizer pelatihannya gitu. Karena dengan yang sering kita temui ya, pasti Bang Kuku juga sering ketemu gitu ya. Perusahaan langsung, kita mau e-learning, bayar LMS berapa ratusan juta juga kita punya duitnya gitu. Kan gitu ya. Itu karena mungkin orientasinya adalah bagaimana transformasi ini bisa berjalan dengan value yang tinggi gitu. Wah, perusahaan kami sudah punya e-learning, kami sudah punya LMS, kita sudah punya modul yang bentuknya animasi, gerak-gerak, gamifikasi segala macam gitu ya. Dari sudut pandang itu sebenarnya sah-sah aja Bang. Tapi kalau dari sudut pandang learningnya atau pendidikannya, saya sebagai praktisi teknologi pembelajaran gitu Bang. Kalau memang keadaan perusahaan belum punya budget, belum mampu dalam tanda kutip gitu ya, sebenarnya e-learning ini harusnya dimulai dari sesuatu yang dalam tanda kutip murah juga bisa sebenarnya. Karena orientasi di awal seharusnya kalau kita bikin milestone nih Bang, transformasi pembelajaran dari menuju pembelajaran digital itu, harusnya milestone pertamanya adalah pembangunan budaya belajar. Dibiasakan dulu orang dengan budaya belajar, entah itu ya katakanlah ya secemen-cemennya gitu Bang ya. E-learningnya pakai Google Classroom selesai sebenarnya. Google Classroom. Yang sudah tidak perlu bayar gitu. Intinya kan cuman memindahkan bagaimana proses delivery materinya, registrasi dan segala macamnya ke digital dulu kan gitu. Ada membershipnya. Ada untuk naruh materi. Betul. Nah kalau saya membagi biasanya 5 tuh Bang. Kalau biasa ngisi pelatihan tentang transformasi pembelajaran, saya membagi ada 5. Yang pertama itu soal distribusi. Distribusi topik pelatihan. Jadi yang urgent di perusahaan itu adalah bagaimana job level atau job title itu terdistribusi topik-topik yang tepat. Misalkan ada sales, dia harusnya dapat training apa aja sih?
Nah, kalau di sekolah kurikulum tuh bahasanya, Bang. Distribusi. Nah, itu kan sebenarnya yang ingin diotomasi dengan sistem kan. Harus distribusi. Yang kedua registrasinya biasanya tuh, Bang. Registrasi. Yang tadinya manual, misalkan admin training, email, siapa yang mau ikut training gitu-gitu. Nah, ini bisa di cover sama sistem, itu registrasi. Yang ketiga delivery. Itu penyampaian materi baru. Oke. Misalkan mau Delivery pakai ya maksudnya. Iya, mau pakai video, mau pakai apapun gitu. Nah, banyak yang terjebak di delivery, Bang. Kita ini kan sering dipakai jasanya untuk membuat konten delivery materi kan. Iya, betul. Padahal mereka pada e-learning atau transformasi pembelajaran ke digital itu ada lagi elemen lain sebenarnya. Cuman banyak orang menganggap ya cuman bikin konten interaktif udah e-learning gitu. Yang masih disiapkan sebelumnya. Masih gitu. disiapkan sebelumnya, betul. Iya. Yang keempat, evaluasinya, Bang. Tesnya. Ya, ujian. Ujiannya. Dari pretest. Betul, pengukuran hasil belajar ya. Yang kelima, yang paling penting kalau untuk perusahaan biasanya itu adalah tracking atau reportingnya, Bang. Ini terkait administratif gitu. Nah, datanya tersimpan. Nah, kalau saya ketika misalkan biasa ngisi tentang sharing tentang e-learning ini, boleh nggak sih kalau kita transformasi mulai dari salah satu dulu, nggak harus lima-limanya? Kalau saya menganggap ini di luar teori ya, Bang, ya boleh-boleh aja. Misalkan kita mau bangun budaya belajar nih, ya udah kita pakai dulu registrasi sama delivery-nya dulu. Atau sama evaluasinya, 3 ini. Pakai apa? Google Classroom tuh gratis. Nah, itu bisa tuh, Google Classroom tuh bisa mencakup kelima tadi? Kalau sejauh ini, kalau kita bicara bisa Bang. Bisa. Secara bisa. Teman memang ada beberapa part yang mungkin tidak langsung automation. Misalkan kayak kita bicara misalkan yang tadi nih reporting. Pakainya Google Classroom misalkan. Kita bisa bikin tes nih di Google Classroom. Cuman kan database-nya tetap kita harus tarik. Kalau memang ada kebutuhan data report pelatihan itu harus nanti disatukan di database karyawan misalkan. Nah, itu kan tidak bisa langsung otomatis gitu, Bang. Ada hambatannya memang. Kalau pakai LMS kan bisa kita adu tuh database HRIS sama database LMS dan sebagainya. Itu soal teknis sih. Gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau misalnya ketemu tuh perusahaan yang mau bilang kita mau bikin e-learning. Nah, 5 ini dulu nih kita mau mulai dari mana nih gitu. Karena masih banyak yang terjebak sebenarnya di konten aja tuh, di delivery doang sebenarnya yang dia pengen bikin sebenarnya. Dia lupa nih ada elemen lain gitu. Nah, kalau misalnya nih biasanya kalau yang pernah saya alamin kalau di perusahaan nih pengguna materi yang sudah kita buat, biasanya begini, ujung-ujungnya mereka terkendala sama akses misalnya. Malah beberapa wilayah di perusahaan mereka atau kalau secara online mungkin di rumah juga mereka belajarnya, itu internet masih terbatas. Betul. Nah, biasanya gimana tuh? Walaupun mungkin Indonesia sudah maju ya, udah mulai berkembang internet. Cuman kalau untuk perusahaan yang internetnya masih terbatas nih, solusinya gimana sih? Oke. Balik lagi ke soal 5 hal tadi kalau saya biasa itu, Bang. Jadi misalkan yang sering saya temui adalah ketika perusahaan atau organisasi mau transformasi, Bang, itu yang mereka pikirkan adalah produknya sebenarnya. Mereka lupa sama part learn-nya atau learning-nya atau teaching-nya. Mereka bicara tech-nya aja, Bang. Jadi masa bicara soal LMS-nya, kontennya, videonya gimana, animasinya gimana gitu. Padahal kalau secara konsep e-learning gitu, konten-konten atau informasi-informasi belajar yang sifatnya kompetensinya level rendah, misalkan ini bahasa teknis banget nih, masa kompetensi yang diharapkan itu sangat yang pengetahuan aja gitu, Bang. Itu sebenarnya perusahaan atau organisasi atau tim training tidak perlu effort atau keluar kos mahal bikin animasi gitu. Sebatas share artikel atau misalkan dijadikan PDF itu kan sebenarnya cukup, Bang. Gitu. Dan itu kan bisa meringankan soal akses gitu. Kayak gitu. Itu salah satu yang menurut saya mispersepsi itu di organisasi. Jadi menganggap kalau kita udah bikin e-learning, kita bikin harus animasi, yang kita bikin harus video gitu. Nah, bahkan makin ke sini ada pendekatan-pendekatan baru, Bang, sebenarnya yang bisa kita gunakan. Yang memang kayaknya sih belum banyak yang menerima ini gitu. Misalnya kayak pendekatan pembelajaran nano learning misalkan. Yang memanfaatkan sosial media dan segala macam. Itu kan sebenarnya bisa kita jadikan salah satu sarana untuk yang tadi delivery itu, Bang. Delivery. Jadi biarkan mereka belajar dengan sesuatu yang tidak terkesan belajar gitu, Bang. Misalkan kalau dia terregister di LMS, dia harus login, itu kan kesannya lu harus ikut training ini gitu. Tapi misalnya kita pakai pendekatan sosial media gitu. Tim trainingnya nge-share satu knowledge,
bahkan by email segala macam gitu. Biarkan mereka mendapatkan informasinya dari sana, nanti tinggal part evaluasinya yang kita setting, yang kita desain gitu. Sehingga kita mengukur, oh ini orang sudah kompeten belum sih untuk satu informasi. Kalau sejauh ini sih pengalaman saya kayak gitu sih, Bang. Oke. Mungkin kembali lagi ke tadi Google Classroom ya. Mungkin ada banyak yang nanya juga mungkin. Biasanya faktor harga nih. Google Classroom itu gratis atau murah atau gimana untuk level corporate atau small perusahaan menengah lah gitu. Nah, kalau kita bicara Google Classroom sebenarnya kan bicara Google ini, Bang nih. Kenapa tadi saya sempat menyebutkan Google Classroom itu implementasi yang cenderung lebih murah gitu. Karena beberapa perusahaan memang sudah bekerja sama Google untuk Google Suite-nya gitu, Bang, untuk perusahaannya gitu. Misalkan seperti itu. Workspace, jadi Google Workspace-nya. Jadi Google Classroom sudah include di dalam situ gitu. Gitu. Ya kan? Dan pasti semua karyawannya juga sudah punya Gmail-nya misalkan. Atau kalau memang perusahaannya tidak bekerja sama, misalkan dia pakai Microsoft gitu ya. Tapi sebagian besar karyawan pasti punya Gmail misalkan gitu untuk loginnya. Dan bahkan pemerintah pun, Bang, yang untuk sekolah gitu ya, yang siswa-siswa waktu pandemi itu kan ada harus ngakses belajaran online gitu, itu pakainya Google Classroom. Jadi kalau faktor gratis atau tidaknya pasti untuk space dan lainnya ada biaya tertentu gitu kan. Tapi secara akses akan lebih mudah ketimbang kita develop LMS dari nol gitu. Yang harus kita setup dulu. Walaupun di setup sama tim internal tapi tetap aja ada effort setup, kita butuh server dan lain-lain. Lebih ke situnya sih, Bang. Oke. Nah, selain Google Classroom nih, sebenarnya Google Classroom lumayan lumayan agak baru ya. Mungkin baru 2000 masuk ke Indonesia, maksudnya populernya ya. 2010-an atau mungkin pas lagi pandemi kemarin tuh sempat. Betul. Orang mulai banyak pakai Google Classroom termasuk di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya ini populer juga nih di kalangan HR atau perusahaan-perusahaan yang mau mengakuisisi pendekatan e-learning di perusahaan mereka. Itu pakai LMS open source. Open source, ya. Misalnya yang paling populer itu Moodle gitu. Moodle yang rata-rata dipakai, betul. Nah, kalau dibandingin sama Moodle gitu, Google Classroom versus Moodle, itu pertimbangannya apa aja tuh? Google Classroom versus Moodle, Saya kembali ke 5 hal ini dulu, Bang. Tadi. Kita kembalikan ke situ dulu tuh, biar enak jawabannya gitu. Ya. Kalau soal yang bisa mengcover ke 5 hal tadi, Moodle memang paling menjawab. Paling bisa menjawab. Paling lengkap juga gitu. Paling lengkap. Paling lengkap dan paling bisa menjawab kebutuhan 5 ini. Ibaratnya kalau kita bilang e-learning atau pembelajaran digital itu ada berapa pilar, 5 ini menurut saya nih. Nah, Moodle, open source LMS ini, itu yang bisa mengcover ke 5-5-nya. Kita bisa distribusi course di sana. Kita bisa bikin registrasi otomatis yang disambungkan dengan database karyawan, HRIS, dan segala macamnya. Delivery apalagi sudah pasti bisa, evaluasi sampai reporting bisa di situ. Nah, kalau soal effortnya, tentu ada perbedaan, Bang. Kalau Google Classroom kita tinggal make. Tapi kalau LMS Moodle ada kebutuhan kita harus menyiapkan itu di awal. Walaupun, Bang, sekarang itu sudah di beberapa hosting gitu kita bisa auto install kalau nggak salah ya. Dan itu jadi ibaratnya orang yang nggak ngerti IT pun harusnya udah bisa sih sebenarnya gitu. Apalagi tutorialnya di YouTube udah banyak banget. Dan kalau sepengalaman saya, Moodle ini sampai sekarang masih yang menjadi favorit ya di beberapa organisasi gitu, terutama pemerintahan itu rata-rata masih pakai Moodle. Kalau swasta banyak yang pakai Moodle, tapi karena sekarang sudah banyak LMS yang dalam tanda kutip casual gitu, Bang. Jadi pertimbangannya hanya kalau Moodle tuh kaku tuh gitu. Jadi kita pakai yang lebih casual. Padahal mereka nggak tahu sekarang Moodle sudah bisa kita install themes atau kita modifikasi tampilannya sehingga terlihat casual juga. Lebih fleksibel juga. Lebih fleksibel. Oke, menarik banget ya mengenai bagaimana kita memulai e-learning di sebuah perusahaan gitu ya, Bang ya. Betul. Kalau yang saya tangkap tadi, pertama kita harus benar-benar melihat dulu ke dalam ya, memastikan dulu apakah benar-benar e-learning itu dibutuhin apa enggak. Gitu. Terus juga yang juga nggak kalah penting ini budaya belajar juga nih untuk dalam perusahaan gitu. Jadi apakah para karyawan udah terbiasa belajar belum nih gitu. Betul. Para peserta di organisasi kita sudah biasa belajar atau belum gitu ya. Dan nanti kalau kita pun memilih nanti masalah semacam platformnya, e-learningnya, toolsnya gitu ya.
Mungkin kalau mau mulai sebenarnya bisa dari mana aja ya? Bisa. Dengan memperhatikan 5 faktor tadi tuh. Ya, Apa aja 5 tadi? pilar tadi. Delivery, distribusi, Distribusi, registrasi, delivery, evaluasi, sama reporting. Reporting ya. Atau administrasi. Jadi 5 faktor itu kita perhatikan dan kita bisa mulai dari mana aja ya? Bisa mulai dari mana? Bebas ya. Di luar teori nih ya. Di luar teori. Gitu. Untuk mentransformasi dulu gitu. Iya. Karena memang kalau nggak kita mulai dari hal yang kecil, nggak mulai-mulai itu biasanya. Mulai, benar. Gitu. Oke, lalu kita bisa juga pilih untuk platformnya, kita bisa pakai yang paling simpel tuh ternyata Google Classroom ya. Google Classroom? Yang kalau LMS-nya karena itu ada pendaftaran, terus juga kita bisa delivery materi, evaluasi, konten, sampai evaluasi gitu. Dan juga yang juga biasanya sejuta umat juga tadi itu modal ya. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang modal itu, Bang. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap di channel Garis Edukasi, Make Learning Fun Again.